Kekhawatiran Saleha terhadap Nando setelah dia mengetahui kalau Nando kecelakaan karena menolong dan menyelamatkan Pak Rahmat. Dan hal tersebut malah membuat Dani dan Isabella semakin cemburu dan tentunya semakin sulit untuk memisahkan Nando dan Saleha, bahkan ingin menghentikan niat pernikahan antara mereka berdua. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Selasa 3 September 2024. Sinetron Saleha kalau menurut Mimin sih episode hari ini agak kurang greget ya guys ya. Karena memang selalu saja banyak kejahatan yang membuat kita tuh jadi ya bosen juga nih. Selalu aja ada kejahatan dan ya pada akhirnya kejahatan tersebut tidak diusut. Dan ya pada akhirnya ya berlalu begitu saja. Jadi ya agak bosan juga ya guys ya dengan alur cerita yang seperti itu terus. Apalagi di episode hari ini. Setelah kita melihat kebahagiaan pertunangan Saleha dan Nando yang sudah berjalan dengan baik. Ya walaupun mereka pada akhirnya berhasil juga melewati aral melintangnya ya. Karena memang banyak hal-hal yang tidak diduga yang membuat mereka tuh jadi sulit waktu itu untuk bisa melancarkan lamarannya, namun pada akhirnya ya mereka tetap bisa menjalani semuanya, bisa melewati semuanya dan membuat 3 nenek lampir ketar-ketir. Kemudian mereka jadi kesal sendiri karena pada akhirnya pertunangan tersebut berjalan dengan baik. Tahu-tahu di akhir episode terjadi kecelakaan yang menimpa Nando dan tentu hal ini membuat Saleha yang sedang berada di Magelang untuk pergi ziarah ke makam ibunya, Ibu Arini, jadi ya tidak tenang juga karena seketika ketika si Nando ini tertimpa batu bata yang sangat amat besar yang tadinya harusnya menimpa Pak Rahmat. Tapi karena Nando melihat kalau Pak Rahmat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dia langsung mendorong Pak Rahmat. Nah, jadi dia deh yang bakalan kena ya kan. Jadinya karena memiliki ikatan batin yang kuat antara Saleha dan Nando, Saleha pun juga merasakan ternyata kalau Nando calon suaminya ini mengalami kecelakaan dan membuat hati dia tuh jadi tidak tenang nih di Magelang. Dan di sini tentu ya yang sangat amat mengkhawatirkan kondisi Nando ya tidak hanya Saleha doang ya guys ya. Saleha sih sampai sekarang masih belum tahu nih gimana keadaan Nando ini. Tapi yang tahu keadaan Nando ya tentu Pak Rahmat. Pak Rahmat benar-benar sangat amat merasa bersalah karena Nando berhasil menyelamatkan dia dan dia benar-benar hutang nyawa lah kepada Nando juga. Dan ya tentu hal ini tuh mudah-mudahan akan membuat hubungan Pak Rahmat dan Nando setelah ini juga semakin membaik. Pak Rahmat semakin sayang sama Nando dan Nando pun ternyata menyadari kalau dia dan Pak Rahmat ini ya memang sudah punya rasa sayang lagi. Dia kepada Pak Rahmat ya juga sudah mulai merasa respect. Dia sudah mulai menganggap Pak Rahmat sebagai ayah dia ya, walaupun masih belum terlontar ya kata-kata ayah kepada Pak Rahmat dari mulutnya Nando, tapi ya sepertinya ini akan menjadi hal yang baik juga lah ke depannya untuk Nando dan Pak Rahmat sebagai seorang ayah dan anak kandung. Nah, tapi di sisi lain tentu yang sangat amat mengkhawatirkan Nando ini si Saleha ya guys ya. Ya betapa tidak, karena sekarang ini Saleha sedang berada di Magelang. Dia tidak tenang dengan tiba-tiba hati dia tuh jadi nggak karuan dan langsung kepikiran sama Nando. Dan memang benar ikatan batin di antara mereka itu sangat amatlah kuat sampai Dani aja tuh kaget banget loh. Kenapa bisa Nando dalam keadaan yang kecelakaan seperti itu malah dirasakan nih sama Saleha, dimana mereka itu berada di tempat yang berbeda, kemudian ya tempat yang berjauhan dan gak mungkin sebenarnya di
otak dan kepala orang biasa berpikir kalau itu tuh adalah memang ikatan batin yang kuat di antara mereka berdua. Jadi harusnya dengan melihat ini nih, Dani ini sadar ya guys ya, kalau memang ikatan batin di antara Nando dan Saleha itu menandakan kalau mereka ini ya memang ditakdirkan untuk bersatu, dan berusaha apapun Dani, Isabella untuk memisahkan mereka ya tetap tidak akan pernah bisa. Walaupun pada akhirnya kejahatan dari Nando pun yang di masa lalu tentang penculikan bakalan terbongkar juga, ya tetap aja yang namanya ikatan batin di antara Saleha dan Nando ini tidak akan pernah berkurang. Di saat Nando membutuhkan Saleha, di saat Nando dalam kecelakaan, pasti Saleha akan merasa dadanya tuh sakit dan merasa apa yang dirasakan oleh Nando itu juga dirasakan oleh dia. Begitupun dengan Saleha. Di saat Saleha dalam keadaan ingin meminta bantuan, di saat Saleha dalam keadaan celaka, pasti saja Nando dalam keadaan yang juga tidak tenang, dia juga langsung memegang dadanya karena memang langsung kepikiran aja gitu sama Saleha. Itulah yang dinamakan ikatan batin yang kuat ya guys ya di antara mereka. Nah, mudah-mudahan ini juga pertanda ya. Setelah ini Dani dan Isabella juga menyadari lah, seberusaha apapun mereka untuk memisahkan Saleha dan Nando sepertinya ya tidak akan pernah bisa. Karena ya walau bagaimanapun Nando dan Saleha ini benar-benar udah ditakdirkan untuk bersatu. Sekarang aja emang agak sulit untuk mereka bisa menikah secepatnya. Karena memang banyak orang yang tidak menyukai jika mereka bersatu. Karena jika mereka bersatu nih, wah keberuntungan tuh benar-benar sangat amat menyertai mereka terus-terusan. Bahkan keberuntungan itu tidak mereka berdua rasain bukan mereka berdua doang gitu yang ngerasain, tapi orang-orang di sekitar mereka pun juga akan merasakan nih guys. Nah jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang berniat buruk, ya makanya mereka merasa kalau si Nando dan Saleha ini sial, karena rencana-rencana jahat mereka itu ya tidak akan pernah bisa dijalani, tidak akan pernah bisa berjalan dengan lancar juga, karena Nando dan Saleha akan selalu menjadi pilar seperti apa yang Ferdi katakan ya, dia akan bisa menjadi pilar atau ya pelindung orang-orang yang berada di sekeliling dia, apalagi orang-orang yang mereka sayangi. Jadi ya seperti Ibu Heni, Pak Darmawan, Pak Rahmat akan selalu bisa dilindungi jika mereka selalu di dekat Nando dan Saleha. Makanya nih si Siska takut, Ferdi takut, Gania, Dita, Rianti takut ya karena jika Saleha dan Nando ini bersatu ya pastinya kejahatan-kejahatan mereka tuh bakalan terbongkar semuanya. Dan kemudian sekarang ada peran baru juga ya guys ya, yaitu Pak Lewiryo. Nah di sini Pak Lewiryo ini sebelumnya pernah bermain di sinetron Sakinah ya sebagai Pak Haidar. Nah kira-kira menurut kalian apakah kehadiran Pak Lewiryo ini akan membuka hal yang baru nih tentang masa lalunya Ibu Arini? Ternyata Ibu Arini ini atau ibu kandungnya Saleha dibesarkan oleh Pak Lewiryo. Pak Lewiryo memang merasakan kalau Ibu Arini ini sama seperti anak kandungnya sendiri. Begitupun dengan Ibu Arini sudah menganggap Pak Lewiryo sebagai ayah kandungnya. Nah belum diceritakan nih ayah dan ibu kandung dari Ibu Arini ini kemana dan meninggal karena apa kan kita juga belum tahu ya guys ya. Tapi ternyata di masa lalunya Pak Lewiryo ini agak kurang srek dengan Pak Darmawan dulunya. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Darmawan sehingga Pak Lewiryo ini merasa kalau Pak Darmawan dekat dengan Arini itu adalah hal yang membuat dia tuh jadi tidak tenang. Kemudian ketika Ibu Arini meninggal dunia, kita belum tahu juga nih apa sebenarnya yang terjadi. Apakah waktu itu Arini sempat bercerita kepada Pak Lewiryo? Apakah Arini sempat menceritakan tentang keresahan diri dia tentang Rianti yang selalu mendekati Pak Darmawan? Dan apakah di saat
Saleha di dalam kandungan membuat dia tuh jadi tidak tenang. Nah, mungkin saja itu semua diceritakan oleh almarhumah Ibu Arini ini kepada Pak Liwiryo, yang mana akhirnya Pak Liwiryo ini membongkar semua masa lalu dari almarhumah Ibu Arini kepada Saleha juga nantinya. Kemudian sekarang Saleha pun juga diberikan kebaya yang memang sengaja dijahit oleh Ibu Arini, dan sepertinya kebaya tersebut akan menjadi kebaya Saleha ketika Saleha menikah dengan Nando nantinya. Dan tentu hal ini akan mengingatkan semua orang, apalagi Pak Darmawan dan Pak Liwiryo, tentang masa lalunya Ibu Arini, dimana pasti dengan Saleha yang memakai baju tersebut akan mengingatkan mereka dengan cantiknya Arini. Cuma sekarang Arininya lebih soleh lagi ya, karena Saleha kan berkerudung ya, sedangkan Arini enggak. Dan tentu hal ini membuat Pak Darmawan tuh jadi semakin sayang sama Saleha tentunya. Dan ya mudah-mudahan ini akan menjadi pertanda dengan pemberian kebaya tersebut akan membuat Saleha dan Nando ini beneran bisa menikah. Dan kalau bisa ya jangan sampai ada hal yang mengacaukan pernikahan mereka juga ya guys ya. Ya walaupun Mimin agak skeptis juga ya, pastinya yakin kalau bakalan ada orang-orang yang berusaha untuk menghentikan pernikahan tersebut, seperti Dani, Isabella, dan 3 nenek lampir, kemudian anak buahnya yaitu Gania dan Ferdi. Tapi Mimin optimis, mudah-mudahan saja nanti Nando dan Saleha ini bisa menikah dengan lancar, tanpa ada kendala sedikit pun. Dan ya mudah-mudahan saja harapan kita juga bisa melihat Pak Darmawan menikahkan Saleha dengan lelaki yang dia cintai, yaitu Nando. Dan tentu hal ini akan sangat amat membuat Saleha bahagia tentunya. Tapi Saleha ini kan sebelumnya sempat nggak tenang juga ya guys hatinya ya. Dia merasa kalau kebahagiaan yang dia rasakan sekarang itu sepertinya akan dia rasakan itu hanya sementara saja. Dan tentu hal ini membuat Pak Darmawan tuh jadi ya meminta Saleha untuk diam, jangan sampai berpikiran seperti itu, karena Pak Darmawan tentunya nggak mau melihat Saleha anaknya jadi sedih lagi setelah kebahagiaan yang sudah dirasakan selama ini. Nah kemudian di sisi lain sepertinya kejahatan dari Ibu Siska yang menyuruh Dita yang mencelakai Pak Rahmat juga bakalan terbongkar, karena si Isabella sudah mencium dan mencurigai kalau Ibu Siska ini ada hal yang sengaja dia tutupi, dan gak mau kalau si Isabella ini tahu tentang hal tersebut. Coba aja ya nanti kalau Isabella tahu di balik kecelakaan yang menimpa Pak Rahmat, ternyata itu semua gara-gara istrinya sendiri. Dan pasti Isabella jadinya malu selama ini kepada Pak Rahmat, karena Isabella lah yang selama ini sepertinya seakan menutupi kejahatan dari Ibu Siska, padahal dia juga baru tahu nih kalau Ibu Siska ternyata sejahat itu kepada Pak Rahmat selama ini. Dia ingin dekat-dekat sama Pak Rahmat ya cuma karena satu doang, karena ingin mendapatkan hartanya Pak Rahmat. Itu aja nih yang diinginkan oleh Ibu Siska selama ini terhadap Pak Rahmat. Dan kembali lagi ke permasalahan Saleha dan Nando sekarang, dimana sekarang Saleha ini nggak tahu nih keadaan Nando dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, harus masuk rumah sakit dan kepalanya terluka. Pastinya kalau Saleha tahu, Saleha langsung cus pergi ke Jakarta lagi untuk menemui Nando. Tapi Nando meminta bantuan Dani untuk tidak ngomong apa-apa kepada Saleha, agar Saleha bisa fokus dengan ziarah ke makam ibunya, bisa fokus dengan mencari tahu masa lalu dari ibunya juga. Dan yang paling kita bikin kesal itu kenapa sih harus Dani yang tahu dulu ya, karena Dani akhirnya meminta bantuan Isabella untuk mendekati ke Nando kembali, yang takutnya nanti ketika Saleha tahu keadaan Nando, dia pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Nando, Nando malah ditemani oleh Isabella, dan membuat Saleha jadi merasa sedih dan merasa cemburu. Jangan sampai itu semua terjadi ya guys ya, karena biasanya sih alur ceritanya bakalan dibikin seperti
seperti itu, bakalan dibikin ada yang cemburu lah, ada yang marah lah, dan ya lagi-lagi hal itu akan membuat keraguan nanti tentunya untuk Saleha dan Nando untuk mau melanjutkan rencana mereka ke jenjang pernikahan. Duh, udah gak sabar banget ya guys ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.